Shalom, selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai acara kita pada minggu ini, kita serahkan hati pikiran kita. Kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, dan mereka berseru, seorang kepada seseorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir hidup kami agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baharu. Amin. Kita bernyanyi. Kami
Hukum Tuhan bagi kita pada minggu ini adalah titah keenam dan maksudnya. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga atau sesama maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan kita harus bersahabat dan membantu kehidupan hidup mereka. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami orang yang hina dan tercela ini. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa dan kesalahan kami. Sejak dilahirkan kami sudah bergelimang di dalam dosa. Kami tersesat dan menyimpang dari jalan Tuhan. Kami sering melanggar hukum. Ya Tuhan kami, janganlah mengingat dosa dan pelanggaran kami pada masa muda, tetapi ingatlah kepada kami sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kemurahan-Mu. Ya Tuhan, lapangkanlah hati-Mu terhadap kami orang yang berdosa ini. Amin. Tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini sebagai epistel pada ibadah kita yang tertulis dalam kitab Yohanes 1 ayatnya yang ke-29 sampai ayatnya yang ke-34. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Dialah yang dimaksud ketika katakan, "Kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal Dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya Ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian, katanya, "Aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan Ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya,
Dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menerangi hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, selamat hari Minggu. Hari ini adalah Minggu Trinitatis bagi kita setelah melewati Minggu peringatan turunnya Roh Kudus, dan kita akan melihat bagaimana perkenalan kita tentang Allah yang Trinitatis lewat ibadah dan khotbah pada Minggu hari ini. Oleh karena itu, marilah kita melihat yang menjadi dasar firman kita khotbah pada Minggu Trinitatis hari ini dari kitab Kejadian pasal 1 dimulai dari ayat 26 sampai dengan ayat 31. Demikian dikatakan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut
dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bahwa penciptaan yang dikerjakan atau yang dilaksanakan oleh Tuhan merupakan hal yang luar biasa dalam hidup kita zaman sekarang, ketika kita memberikan waktu, memberikan kesempatan bagi kita untuk membaca ulang, karena semua proses penciptaan berakhir untuk kepentingan manusia. Allah menciptakan segala sesuatunya sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Dan terlebih khusus tentang manusia. Pada minggu kita hari ini, di dalam ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia, menjadi awal kalimat yang sangat menarik untuk kita pahami, terlebih dalam minggu Trinitatis pada saat ini. Baiklah kita, pemahaman kita tentang arti kata kita di situ, yaitu 3 kepribadian Allah yang bekerja, berencana untuk menjadikan manusia, yaitu Allah Bapa, Sang Putra yaitu Yesus, dan Roh Kudus. Jadi ketritunggalan Allah sedang berbicara dengan dirinya sendiri, merancang dengan begitu seksama, merancang dengan begitu teliti untuk menciptakan manusia. Dan telitinya itu ada tekanan kata yang melanjutkan kalimat kita itu, yaitu manusia menurut gambar dan rupa kita. Kalau penciptaan yang lain, apakah itu tentang cakrawala, tentang binatang-binatang, ikan, burung, Allah hanya dengan ucapan menciptakan segala-galanya. Tetapi khusus dengan manusia, Allah menciptakan menurut gambar dan rupa yang Dia miliki. Menarik sekali Bapak Ibu, Saudara-saudara, menurut gambar Allah, menurut rupa Allah. Tentunya yang harus kita pahami, kata menurut ini berarti yang ada adalah kebebasan Tuhan untuk menciptakan manusia sesuai dengan apa yang Dia inginkan. Oleh karena itu kita juga memahami kata menurut gambar dan rupa kita berarti Allah memberikan kepada kita beberapa hal yang Dia miliki. Kalau kita pahami Allah menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada, yang sering disebut dengan creatio ex nihilo, maka manusia juga bisa menciptakan. Namun kemampuan manusia menciptakan itu dari yang ada menjadi ada. Artinya ada hal-hal yang dipakai oleh kita manusia untuk menciptakan hal baru, bukan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Namun yang kita lihat di situ adalah kemampuan atau daya cipta yang dimiliki Allah itu diberikan kepada manusia.
Beberapa hal lain mungkin juga kita harus pahami. Ada kemampuan yang diberikan Tuhan dengan kata menurut gambar dan rupanya, yaitu kemampuan kita manusia untuk mempertimbangkan segala sesuatu sampai dengan memutuskan segala sesuatu. Itu kemampuan yang diberikan atau yang bisa kita katakan menurut gambar dan rupa Allah. Ada daya, ada kemampuan kita untuk memutuskan sesuatu, Bapak Ibu, saudara-saudara. Karenanya ketika kita melakukan hal-hal yang jahat, hal-hal yang merusak, di situ sebenarnya kita sudah merusak bentuk ciptaan kita di hadapan Tuhan. Karena daya atau kemampuan yang diberikan oleh Allah dengan kata menurut gambar dan rupa yang dia miliki adalah memutuskan untuk melaksanakan apa yang baik. Nah, karena itu kita melihat kelanjutan dari pernyataan tersebut. Kalau kita tadi mengatakan ada beberapa potensi atau kemampuan ilahi yang diberikan kepada kita, karena terbukti pada ayat berikutnya dikatakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, supaya ada kuasa di sana dikatakan, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut. Jadi ketika kita diciptakan Tuhan, ketika manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka tentu kuasa yang ada pada Tuhan, kuasa yang ada pada Yesus Kristus dan Roh Kudus, itu mendayakan, itu menguatkan, itu memampukan kita menjadi mitra Tuhan di dunia ini, yaitu berkuasa. Berkuasa dalam artian mengatur apa yang dititipkan Tuhan kepada kita, apa yang dimandatkan Allah kepada kita, merawat, memelihara apa yang dititipkan kepada kita, yaitu dunia ini. Sebab kenapa? Karena dunia ini adalah bagian dari kehidupan kita. Oleh sebab itu, kepada kita diberikan kemampuan, diberikan kuasa, dan bahkan tidak sepanjang hanya berkuasa saja, Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi penguasaan yang diberikan kepada kita, kedaulatan yang diberikan Allah kepada kita, yaitu untuk merawat dan menjaga kelestariannya, akhirnya menjadi berkat bagi kita. Karena Allah berkata pada ayat 28, Allah memberkati mereka. Tentu ini kita pahami dari yang diciptakan Allah itu, yang diberikan kepada manusia untuk dikuasai, dipelihara dan dilestarikan. Dan kita tadi mengatakan bahwa itu untuk kepentingan manusia, maka berkat Tuhan hadir ketika kita mau berfungsi dengan baik sesuai kepada gambar dan rupa Allah. Jadi tidak ada alasan sebenarnya kita meragukan kemampuan Allah yang telah melengkapi segala sesuatunya kepada kita. Tidak ada sebenarnya alasan kita untuk ragu bahwa hidup kita ini tidak diberkati Tuhan. Selama kita berfungsi sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Dia sudah berkata, Allah memberkati mereka, memberkati manusia. Allah memberkati kita, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia memberikan kuasa, dia memberikan mandat kepada kita, tentunya dia melengkapi kita, membekali kita, supaya kita juga memiliki kemampuan untuk seterusnya sebagai pelaksana tugas yang diembankan Allah kepada kita, yaitu berkuasa atas segala sesuatu yang telah dia ciptakan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada akhirnya kita memang harus menerima bahwa keselamatan dunia ada di tangan manusia. Bahwa banyaknya
tanggung jawab kita untuk kehidupan dunia ini, itu hal yang menjadi hal wajar, karena kepada kita diberikan hak istimewa. Kita boleh mungkin menghitung beberapa tindakan-tindakan manusia, dan mungkin kita secara pasif menyetujui beberapa hal yang terjadi di dunia ini. Ada beberapa kejadian untuk pertambangan, untuk hal-hal yang memperluas area-area perkebunan dan sebagainya. Ada hal-hal yang di dalamnya yang kadang-kadang kita tidak menyadari, rupanya sudah terjadi penyimpangan kebijakan. Tapi kadang-kadang ada sebagian manusia mempertimbangkan dengan pikirannya sehingga dia setuju meskipun tindakan itu akhirnya merusak lingkungan, tetapi demi sebuah kemajuan untuk daerah tersebut, akhirnya dia setuju. Ini menjadi hal yang sangat digumuli oleh gereja-gereja kita dan beberapa komunitas Kristen. Karena kemajuan memang kalau tidak ada sebuah pengorbanan di dalamnya, tidak akan hadir dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana kita mau mengawal itu, sebuah perubahan tetap untuk menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Sebagaimana panggilan pada minggu ini, bagaimana ciptaan itu menjadi kemuliaan bagi Allah. Tentunya itu dimulai dari kita manusia. Bagaimana kita menempatkan segala sesuatunya itu sesuai dengan apa yang diciptakan Tuhan. Kalaupun ada dari kita daya tadi, kemampuan tadi untuk menciptakan sesuatu, marilah mengingat ini untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi apa yang kita ciptakan bukan untuk merusak hal-hal lain yang telah diciptakan oleh Allah, bukan untuk meraup keuntungan tanpa melestarikan. Sebab kepada kita terlebih 2 hari kita mengadakan perayaan tentang syukuran Roh Kudus yang hadir dalam kehidupan kita, maka itu menyadarkan kita betapa pentingnya Roh itu menguatkan kita untuk menyuarakan agar segala sesuatunya berfungsi dengan baik dan berposisi pada tempat yang telah disebutkan Tuhan tadi pada ayat 31, bahwa Dia sudah melihat segalanya yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Bagaimana kita mau mempertahankan penilaian Tuhan itu terhadap pekerjaannya sendiri, bahwa segala sesuatunya sudah sungguh amat baik. Nah tentunya apapun yang mau kita kembangkan dalam hidup di dunia ini, dalam pekerjaan kita, dalam bidang-bidang usaha kita, segala sesuatunya tidak boleh bergeser dari pandangan Allah, yaitu bahwa semuanya sungguh amat baik. Nah tentunya apa yang kita kembangkan harus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini harus menjadi hal yang baik dalam pandangan Tuhan. Mau berkebun, mau kerja di perusahaan, mau berdagang, usaha apapun yang kita lakukan, kitanya harus ingat bahwa ini sudah dipandang Tuhan sungguh amat baik bagi saya, bagi kita. Sehingga usaha ini harus menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Pekerjaan ini harus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Usaha, perkebunan, apa segala macam yang kita kerjakan harus menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Itu makanya tadi kita katakan bahwa keistimewaan menciptakan manusia sangat jelas kita lihat dalam ayat hari ini. Menurut gambar dan rupa Allah. Jadi manusia itu tidak asal menciptakan hal-hal dalam hidupnya, tetapi menciptakan pun atau mengadakan sesuatu temuan dan menjadikan itu bagian kehidupannya, tetap harus melihat dan menyadari semuanya itu untuk kemuliaan bagi Tuhan saja. Karena itu pada minggu ini
ketika kita berkenalan dengan Minggu Trinitatis, berarti kita mau diundang untuk memeriksa kembali pengenalan kita yang lebih sempurna bahwa jati diri kita sebagai manusia, sebagai ciptaan yang istimewa dari Tuhan, kembali harus kita lebih mantapkan dalam segala sesuatu. Panggilan kita sebagai manusia yang rupa dan gambar Allah semakin harus kita tunjukkan, semakin harus kita giatkan bahwa kita punya kemampuan, kita punya daya, sehingga Allah memberkati kita sebagaimana Dia telah memberkati kita pada dahulu kala. Kiranya Allah bekerja menemani kita seluruhnya 1 minggu ke depan. Ingatlah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita semua adalah ciptaan Allah yang istimewa. Kepada kita Allah telah menitipkan dunia ini, harus kita jaga, harus kita kuasai dalam arti yang positif. Kita rawat, bukan untuk hanya keperluan sekarang, tetapi untuk generasi yang mendatang. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami. Begitu banyak berkat, pendampingan dan penyertaan-Mu kepada kami pada beberapa hari yang lalu. Pada minggu yang lalu, 2 hari berturut-turut kami mensyukuri pencurahan Roh Kudus yang Kau berikan kepada kami, sehingga seluruhnya kami memiliki kesadaran baru bahwa kami ini hanya hidup oleh karena kuat kuasa Roh yang terus menyadarkan kami bahwa Allah tidak pernah menolak, tidak pernah meninggalkan kami. Selama kami mau memperbaiki diri dan mengulang kembali hal-hal yang telah kami mengerti selama ini, maka Allah akan menerima. Dan hari ini, minggu ini, Engkau menunjukkan ya Allah hadirat-Mu bagi kami, kekuatan-Mu, dan bahkan bagaimana kami ada di dunia ini. Jika kami manusia bisa ada di dunia ini, jika ada pada kami kemampuan-kemampuan, itu semua adalah dari rencana Tuhan yang sangat istimewa, bahwa Engkau menciptakan kami menurut gambar dan rupa yang Engkau miliki. Rupa dan gambar itu terlihat dalam kemampuan kami untuk menciptakan, kemampuan kami untuk mempertimbangkan segala sesuatu dan memilih yang baik yang harus dikerjakan dan yang dilestarikan. Tidak di situ saja, bahwa Engkau juga menitipkan kuasa, kemampuan bagi kami terhadap segala yang Engkau ciptakan, yaitu segala apa yang ada di bumi. Karena itu panggilan-Mu bagi kami pada minggu ini, bagaimana kami berfungsi dengan baik sebagai rupa dan gambar-Mu, mengusahakan segala sesuatu yang ada di bumi ini untuk kebaikan dunia ini juga, kebaikan manusia, kebaikan kami. Tolonglah ya Allah, supaya tidak ada sifat menghancurkan dalam hidup kami, sifat yang hanya menghabiskan saja, tetapi kiranya dengan kuat kuasa Roh yang telah Kau berikan, kami menyadari bahwa kami juga harus punya kemampuan dan daya untuk melestarikan, untuk menciptakan hal-hal baru yang lebih bermanfaat lagi, terlebih untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah setiap kami pribadi menjadi orang-orang yang mau bergerak memelihara lingkungan, menunjukkan diri dengan baik di hadapan sebagai manusia yang telah Kau berikan kekuatan, kemampuan, sehingga kami tidak malu meskipun dunia ini kadang-kadang tidak setuju dan mengolok-olok kami, tapi kami tetap menunjukkan tanggung jawab kami merawat dunia ini dengan baik, mulai dari lingkungan keluarga dan lingkungan di mana kami tinggal, hingga persekutuan-persekutuan kami di masyarakat, bahkan yang terlebih besar ialah bekerja sama dengan saudara-saudara kami di
dimanapun di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau memampukan kami, karena kami datang menyerahkan diri sepenuhnya hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.